Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini project Technical Bootcamp Odoo 18, yaitu pembuatan modul Library Management System. Nah, modul ini dibuat sebagai simulasi sistem pengelolaan data buku pada perpustakaan dengan mengimplementasikan konsep-konsep dasar penggunaan modul di Odoo. Permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu bagaimana admin perpustakaan dapat mengelola data buku secara lebih terstruktur. Admin dapat menambahkan data buku, menyimpan ISBN, tanggal terbit, penulis, kategori buku, serta mengetahui status buku. Selain itu, sistem juga memiliki validasi agar ISBN selalu berjumlah 13 digit, menghitung umur buku secara otomatis, serta mencegah penghapusan buku yang sedang dipinjam. Baik, sekarang kita lihat untuk kode atau codingan untuk membuat library management ini. Yang pertama itu di folder library management sudah tersedia ada manifest.py, init.py, folder models, folder security, dan juga folder views. Nah, untuk yang pertama, folder manifest.py, file ini merupakan identitas modul. Nah, nanti library management ini akan tampil sebagai nama yang akan tertera di Odoo-nya. Lalu ada summary-nya, author, dan lain-lain. Nanti ini akan tampil di bagian Odoo-nya. Selanjutnya, ada file init.py. File ini digunakan untuk memberitahu Odoo bahwa folder models harus dijalankan. Folder model ini. Nah, di dalam folder models terdapat file library book. Di dalam folder model juga digunakan untuk membuat model database, file field database, dan juga untuk membuat bisnis logiknya atau API. Nah, pertama di sini ada kelas dengan nama library book. Ini adalah nama model yang akan disimpan di database. Lalu di sini ada name, field name, nanti untuk menyimpan judul buku. Lalu ada ISBN, lalu ada publication date, lalu ada is available, ketersediaan buku di perpustakaan tersebut. Lalu ada statusnya, tersedia, draft atau sedang dipinjam. Lalu ada autornya, lalu ada tag, dan juga umur bukunya. Oke, selanjutnya ada function. Di sini saya akan yang pertama menjelaskan tentang compute book egg. Di sini untuk publication date, jika kita memasukkan publication date-nya itu di tahun 2025, maka otomatis nanti terisi book egg-nya itu 1 tahun, seperti itu, dan seterusnya. Jika dimasukkan publication date-nya tahun 2024, berarti nanti book egg-nya otomatis menjadi 2 tahun, seperti itu. Selanjutnya untuk bagian ISBN, ada function check ISBN. Nah, apabila ISBN-nya kurang dari 13, maka saat disimpan nanti akan tampil peringatan atau validasi ISBN harus terdiri dari 13 digit. Oke. Jika sudah berhasil sudah benar gitu 13 digit ISBN-nya, maka bisa disimpan. Oke, selanjutnya ada unlink self di sini. Di sini fungsinya untuk jika data buku yang dipinjam tidak boleh dihapus. Jadi, kalau misalnya ada status buku yang sedang dipinjam, maka buku tersebut tidak dapat dihapus. Selanjutnya di folder views, di sini ada file library book views. Fungsinya untuk membuat tampilan antarmuka yang terdiri dari list view untuk menampilkan daftar buku, lalu ada form view untuk
input data buku, lalu ada action untuk menghubungkan menu dengan model, dan terakhir ada root menu yang digunakan untuk membuat menu. Baik, selanjutnya ada folder security yang berisi file ir model access.csv digunakan untuk mengatur hak akses pengguna. Nah, pada project ini ada base.group_user memiliki hak akses read, write, create, dan juga delete. Baik, mungkin untuk penjelasan codingan cukup, selanjutnya akan praktek di Odoo-nya langsung. Nah, kalau misalnya belum mengaktifkan developer mode, ini belum akan tampil, maka harus mengaktifkan dahulu developer mode yang ada di setting. Developer mode-nya tersedia di bagian sini. Nah, oke, kembali lagi. Kita langsung buka modulnya, apakah sudah ada. Nah, ini sudah tampil untuk modul yang sudah dibuat. Kita lihat. Nah, seperti yang tadi, namanya juga library management. Lalu ada ini autornya dan lain-lain seperti sesuai yang ada di codingan. Baik, selanjutnya akan praktek. Baik, sebelum melakukan record ini, saya sudah melakukan input beberapa buku, dan juga di sini sudah terlihat book age atau umur buku sudah otomatis gitu dengan publication date yang sudah diinput. Ini 2025, berarti tahun lalu, umur bukunya 1 tahun. Kita coba menambahkan satu buku lagi. Misal di sini program salah buku pemrograman web. Nah, untuk ISBN kita coba dulu kurang dari 13 digit ya. Nah, untuk publication date-nya kita input misal tanggal 8 Juli saja dulu, tahun 2026. Nah, di sini tampil book age-nya masih 0 karena masih di tahun ini. Sedangkan jika publication date-nya kita atur di tahun 2025, nah, umur bukunya otomatis berubah menjadi 1 tahun, karena di 2025 itu ya 1 tahun yang lalu, dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk bukunya available, statusnya juga available di perpustakaan. Autornya kita pilih Ahmad Tohari saja, tag-nya pendidikan. Oke, kita coba save dengan ISBN yang masih kurang dari 13 digit. Nah, masih tampil seperti ini, artinya logika yang tadi sudah berhasil ya dijalankan. ISBN yang diinputkan kurang dari 13 dan tampil seperti ini. Kita input yang benar ditambahkan. Oke, save. Nah, sudah. Buku sudah berhasil ditambahkan seperti ini. Mana? Oh, ini dia. Nah, ini ada logika juga nih tadi, jika status buku ini dipinjam atau borrow, tidak bisa dihapus. Kita coba untuk menghapus buku yang statusnya dipinjam ini. Kita hapus. Nah, akan tampil seperti ini. Buku yang sedang dipinjam tidak boleh dihapus. Oke? Berarti menandakan logika yang tadi sudah berjalan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan pemahaman materi teknikal dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.